Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan mempelajari penerapan hukum Newton pada gerak yang berhubungan dengan lift. Oke, langsung saja. Nah, sekarang kasusnya yang pertama adalah saat liftnya sedang diam. Nah, ini ada gambar ya, bisa kalian saksikan di sini. Nah, yang saya kasih kotak hijau ini adalah sebuah lift, di mana di dalamnya ada orang yang berdiri dan kaki orang itu menempel dengan lantai lift. Nah, oke. Namun terus begini, orang ini kan memiliki berat. Jadi dari tengah-tengah dari pusat masanya itu ada gaya berat yang arahnya ke bawah atau aslinya adalah menuju ke pusat bumi. Di sini digambarkan ke bawah. Nah, karena orangnya itu memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, berarti kan kakinya mendesak lantainya lift. Nah, sesuai dengan hukum aksi reaksi, ketika ada gaya aksi ya, jadi gaya beratnya ini sebagai gaya aksi yang menekan lantai lift, maka liftnya akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama. Gaya reaksinya ini yang disebut dengan gaya normal. Jadi akhirnya muncul gaya normal arahnya ke atas. Nah, saat lift diam, ya, berarti kan berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita lanjutkan. Kalau belanya masih diam, ini anggapan kita adalah yang gaya yang arahnya ke atas itu nilainya positif, sedangkan yang ke bawah adalah yang negatif. Berarti N-nya positif, V-nya negatif, jadi seperti ini. Lalu kita pindahkan ruas yang W-nya jadi plus, positif. Berarti dengan kata lain, jika dicari berapa gaya normal, gaya normal itu apa? N itu adalah gaya normal atau gaya desakan kaki pada lantai lift atau berat semu yang terukur di dalam lift. Jadi nanti ada istilahnya berat sesungguhnya sama berat semu. Berat semu itu ya berat yang dirasakan oleh lift, bukan sesungguhnya gitu. Oke, kita lanjutkan. Berarti gaya normalnya jika liftnya masih diam, nilainya sama dengan gaya berat. Oke, kita lanjutkan kasus yang berikutnya, yaitu saat liftnya sedang bergerak naik ke atas. Digambarkan dengan nilai percepatan A ini arahnya adalah arah panahnya ke atas. Karena sedang bergerak, berarti berlaku hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Masih sama seperti tadi gambarnya, orangnya itu mendesak lantai lift yang dengan gaya berat ke bawah sehingga liftnya memiliki gaya normal, sehingga liftnya itu menimbulkan gaya normal yang arahnya ke atas untuk melawan gaya beratnya ini. Oke, langsung saja. Sigma F sama dengan M kali A. Karena geraknya lift itu arahnya ke atas, maka gaya-gaya yang arahnya sama dengan geraknya lift sama dengan gerak benda atau yang dalam hal ini adalah yang ke atas itu yang positif. Jadi N-nya positif, V-nya negatif. Jadi seperti ini ya perumusannya. Lalu yang negatif Y-nya ini beratnya ini kita pindah ke kanan jadi positif. Lalu kita jabarkan beratnya dalam massa kali gravitasi M kali G. Lalu kita gabung, G samanya kita gabung ya, jadi seperti ini. Ini aturan asosiatif. Kalau tidak suka menggabung terlalu ruwet, sampai di sini tidak apa-apa, atau sampai di sini pun juga tidak apa-apa, sama saja. Nah, hasil akhir ini adalah hasil yang penggabungan diringkas menggunakan sifat asosiatif. Jadi saat bendanya itu saat liftnya sedang bergerak naik ke atas, maka N-nya, apa itu N? Gaya desakan kaki kita pada lift atau berat semu kita, berat semu orang itu saat berada di dalam lift itu semakin berat. Dapat dilihat dari sini. Berat itu kan massa kali gravitasi, sedangkan di sini percepatan gravitasinya ada penjumlahan dengan percepatan gerak lift. Berarti kan nilainya N yang sekarang ini lebih besar pada nilainya W. Kalau W itu adalah berat sesungguhnya, kalau N berat semu, berarti berat orang yang dirasakan oleh lift yang sedang naik ke atas itu semakin berat. Bukan berarti orangnya bertambah berat, orangnya sih tetap, cuma yang dirasakan oleh lift akan semakin berat saat liftnya sedang bergerak naik ke atas. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutkan kasus yang berikutnya saat liftnya turun ke bawah. Sama seperti tadi, bedanya cuma arah percepatan liftnya aja yang arahnya ke bawah. Sehingga sekarang yang arahnya yang sama dengan arah ke bawah lah yang positif, yang berlawanan yang negatif. Kita masih menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Seperti yang tadi konsepnya, yang searah dengan gerak benda yang positif, berarti W-nya ya
sama-sama ke bawah dengan geraknya, itu yang positif, N-nya yang negatif. Nah, lalu yang N-nya ini kita pindah ruas ke kanan jadi positif, yang M kali A kita pindah ke kiri jadi negatif. Alasan pemindahan ini sebenarnya hanya untuk membuat supaya N-nya positif, karena nanti kita fokusnya mencari nilai N. Ini kan pengetahuan matematika biasa waktu masih SMP dulu, aljabar. Oke, kita lanjutkan. W-nya adalah berat. Berat itu adalah massa kali gravitasi. Jadi seperti ini. Sampai sini pun juga sudah bisa ketemu, tapi saya lebih suka untuk meringkas menggunakan sifat asosiatif. Jadi ini kalau diringkas jadi seperti ini. Nah, ini kan kita lihat ada pengurangan nilainya. Kalau berat kan M kali G, di sini G-nya dikurangi oleh A, jadi pasti nanti nilainya N di sini akan lebih kecil daripada nilainya M kali G atau nilai berat. Berarti berat yang dirasakan atau berat semu kita yang dirasakan oleh lift itu akan semakin ringan dibandingkan dengan berat kita sesungguhnya ketika liftnya sedang bergerak turun, seperti itu. Nah, ini dapat kalian buktikan sendiri kalau kalian mempunyai timbangan neraca digital ya yang akurat gitu. Di atas neraca digital kamu kasih suatu benda, lalu neraca digitalnya kamu gini, setelah kamu kasih benda tadi di atas neraca digital, kamu ingat, kamu catat berapa angka yang tertera di situ. Lalu kamu naikkan, kamu gerakkan naik, sama kamu gerakkan turun. Nanti bisa kamu lihat nilainya itu akan berubah apa tetap. Kalau berubah itu semakin besar apa semakin kecil, nanti bisa kamu buktikan. Kalau sudah terbukti ya kamu cek dengan rumusnya ini. Oh, ternyata iya sama dengan rumusnya. Seperti itu. Nah, tadi sudah yang gerak lift saat diam, bergerak naik ke atas sama turun ke bawah. Sekarang kita lanjutkan kasus yang berikutnya, yang keempat. Kasus yang keempat ini sebenarnya sama dengan kasus yang kedua, sama-sama naik ke atas. Bedanya apa? Bedanya kalau tadi hanya membahas seputar lift yang di dalam. Oke, saya kembalikan ke atas. Nah, ini ya, yang kasus yang kedua. Jadi kita cuma membahas gaya-gaya yang terjadi di dalam lift. Jadi liftnya sendiri nggak dianggap, nggak diperhitungkan. Diperhitungkan adalah lantainya lift sama orangnya ini, gaya-gaya yang berinteraksi apa saja. Beda yang kasus yang berikutnya, kasus yang keempat. Pada kasus yang keempat, itu kita melihatnya yang di luar lift ini. Jadi lift sendiri ini memiliki gaya beratnya ke bawah yaitu W. Nah, kan liftnya ini kan digantungkan pada sebuah tali, di mana talinya ini bisa mengangkat liftnya naik atau menurunkan lift. Nah, pada talinya itu pasti akan terjadi tegangan tali yang menegang. Ya, disimbolkan dengan T. Ini adalah gaya tegangan tali lift itu T. Jadi kita melihatnya sudah di luar ini sekarang. Nah, konsepnya masih sama. Liftnya beserta apa yang ada di isinya atau disebut dengan berat total lift dan isi itu kan gayanya kan ke bawah. Nah, gaya tegangannya lift itu kan ke atas. Nah, sekarang jika liftnya ke atas bagaimana? Sama seperti sebelumnya menggunakan konsep hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Lalu yang arahnya sama dengan arahnya gerak benda yaitu yang ke atas itu positif, berarti tegangan talinya positif, gaya beratnya negatif, berarti tulisannya T minus sama dengan M kali A seperti ini. Lalu yang W nya kita pindah ruas ke kanan ya, beratnya. Nah, ini jadi massa kali gravitasi. Lalu kita ringkas menggunakan sifat asosiatif jadi seperti ini. Jadi gaya tegangan tali saat liftnya naik ke atas seperti ini, nilainya akan semakin besar, lebih besar daripada berat lift itu sendiri. Oke. Ya, diingat di mana W-nya ini adalah berat total lift dan isi, dan M-nya adalah massa total lift dan isi. Oke, kita lanjutkan kasus yang terakhir, yang kelima. Ya, kasus yang kelima ini mirip kayak kasus yang keempat, tapi bedanya geraknya aja dia sekarang turun ke bawah. Sama ya konsepnya seperti tadi, menggunakan hukum Newton yang kedua. Karena geraknya yang ke bawah, berarti gaya yang ke bawah yang positif, berarti W-nya positif, sedangkan T-nya negatif ya. T-nya negatif, W positif. Lalu karena kita ingin mencari tahu nilainya T, ini saya pindah ruas ke kanan supaya T-nya positif. Jadi seperti ini, yang M kali A-nya kita pindah ke kiri jadi negatif. Lalu W-nya kita jabarkan jadi M kalikan G jadi seperti ini, dan ini kita ringkas menggunakan sifat asosiatif sehingga jadi seperti ini. Nah, ini jika kita melihat ada pengurangan, berarti tegangan talinya yang akan dirasakan oleh liftnya akan semakin ringan atau semakin mengecil dibandingkan dengan
berat lift itu sendiri. Nah, jadi intinya apa? Intinya saat liftnya bergerak turun, maka berat semuanya yang terasa atau gaya tegangan talinya akan semakin mengecil, semakin berkurang dibandingkan dengan saat liftnya naik ke atas. Berat semu yang dirasakan atau tegangan talinya semakin besar. Jadi diingat ya kata-kata kuncinya, kalau naik tambah besar berat semuanya, kalau turun berat semuanya tambah kecil seperti itu atau berkurang seperti itu. Oke, sekian dulu video kali ini membahas tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan penerapan hukum Newton pada gerak lift. Untuk video selanjutnya akan dibahas soal-soal latihannya yang berhubungan dengan gerak lift. Kelanjutan dari video ini ya. Silahkan cek di deskripsi, nanti ada menu playlistnya, silahkan diklik seperti itu. Oke, sekian saya akhiri, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.